Apartment, karya Lena Lino, Daber Marina Mona Lisa. Chapter 70, Obat Anti Karat, di Hotel XX. Dad, pelan-pelan, ucap JJ saat pedang pamungkas yang sakti mandraguna itu akan masuk ke dalam sarung sempitnya. Ya, Hani, jawab Sander. Sander mengecup bibir pink itu dan menyesapnya lembut. JJ mendesah tertahan karena bibirnya tengah dipatuk oleh Sander dengan ganas bersamaan pedang panjang itu berusaha masuk ke dalam sarungnya perlahan. Dad, sakit. JJ meringis kesakitan. Tahan sayang, kenapa jadi susah begini sih? Kesal Sander. Apa jalan menuju sarung sempit di blok sama 4 tuyul kita? Tanya Sander karena sejak tadi ia sudah berusaha menerobos masuk ke dalam sarung itu selalu gagal. Mana ada yang seperti itu, Dad? Otor auto ngakak. Jadi lupa kali caranya, ucap JJ menatap wajah suaminya yang sudah sangat bergairah. Masa ia lupa? Ucap Sander sambil menatap pedang panjangnya itu yang masih berdiri tegak. Bisa jadi kan? Soalnya Daddy sudah puasa 2 minggu. Atau bisa jadi pedang Daddy sudah karatan atau tumpul. Jelas JJ membuat Sander melotot. Karatan? Tumpul? Oh no. Kita coba sekali lagi, ucap Sander. Ia tidak terima dengan ucapan istrinya. Kemudian Sander mulai memposisikan dirinya untuk menerobos sarung sempit itu. Tuh kan, pedang Daddy sudah tumpul, ucap JJ lagi karena suaminya gagal menerobos sarung sempit itu. Hah, aku lupa, ucap Sander. Kita belum melakukan pemanasan. Pantas saja, sarung sempitmu itu masih kering, ucap Sander membuat JJ terkekeh. Sudah tua sih, makanya jadi pikun. Ledek JJ sambil mencubit pipi suaminya. Aku tidak tua, hanya batang saja. Lihat, pedang panjangku masih berdiri kokoh dan bisa membuatmu lemas di bawahku. Kesal Sander sambil menggoyang-goyangkan kepala si pedang yang botak itu. Ayo, kita buktikan, tantang JJ. Sambil mengelus kepala botak dan berhasil membuat Sander melek merem. Siapa takut? Jika aku bisa membuatmu kalah, maka kau harus bersiap. Seminggu ke depan harus memimpin permainan. Ucap Sander tersenyum miring. Aku akan membuatmu terkapar, sayang. Mana ada seperti itu? Itu mah Daddy yang untung. Kesal JJ. Aku yang Ucapan JJ terhenti karena bibirnya langsung dipatuk oleh Sander dengan rakus. Dad, racau JJ saat kedua choco chipsnya dihisap dan dipelintir. Sander melirik istrinya yang terlihat keenakan. Kemudian bibir Sander semakin turun ke bawah dan sampai perut JJ. Sander mengecup berulang kali perut buncit itu sambil berbisik. Siap-siap pakai payung ya, anak-anak Daddy. Karena Daddy mau menyirami kepala kalian. Bisik Sander membuat JJ memukul pundak suaminya dengan gemas. Karena suaminya itu berkata konyol kepada 4 anak yang masih di dalam perut. Aku hanya memperingatkan mereka, biar tidak kaget, ucap Sander dengan tenang saat merasakan pundaknya dipukul JJ. Kemudian ciuman Sander turun ke bawah hingga sampai di pintu sarung sempit itu yang masih kering. Keronta dan adegan selanjutnya bayangkan saja sendiri. Setelah hampir 1 jam bertempur, JJ mengatur nafasnya yang begitu pula dengan Sander dan keringat membanjiri tubuh keduanya. Kau kalah sayang, jadi persiapkan dirimu, ucap Sander yang memeluk JJ dari belakang sambil mengusap perut buncit itu. Oke, tapi hanya setengah ronde saja dan setengahnya Daddy yang melanjutkan, ucap JJ menyetujuinya. Oke, jadi jangan salahkan aku. Jika 1 ronde 2 jam, jadi kau memimpin permainan selama 1 jam. Deal? Sander tertawa puas sedangkan JJ
melotot sempurna dan membalikkan badannya menghadap Sander. Bakik Sander saat bobanya dipelintir JJ dengan kencang. Rasakan, amuk JJ dan melintir boba satunya lagi. Sayang, sakit, keluh Sander sambil mengusap kedua bola bobanya. JJ mendengus kesal dan segera beranjak dari tempat tidur. Itu masih dalam keadaan polos. Lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sayang, ikut. Sander mengikuti istrinya. JJ menutup pintu kamar mandi itu dan segera menguncinya dari dalam. Sayang, buka pintunya, teriak Sander dari luar kamar mandi sambil mengadang pintu kamar mandi. Rasakan, enak saja, mau menang sendiri. Kesal JJ sambil membersihkan dirinya di bawah guyuran shower. A few moments later, JJ sudah keluar dari kamar mandi dengan memakai jubah mandi yang sudah disediakan di dalam sana. Sayang, sudah apa lama sekali? Tanya Sander. JJ melihat penampakan Sander yang hanya mengenakan bok. Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul By Sexy Old Man, karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 73, saatnya pembalasan. Ya, kali aja bau. Ucapan Devan membuat Raya melotot sempurna. Ya sudah, kita bersihkan diri dulu, ucap Devan dan diangguki Raya. Setelah membersihkan diri, Raya dan Devan merebahkan diri di atas arena pertempuran kembali, dengan posisi Devan memeluk Raya dari belakang, dan keadaan mereka sama-sama polos. Sedari tadi, Raya terus menggeliat, matanya terpejam, dan ia menggigit bibir bawahnya. Kamu kenapa? Tanya Devan. Bukannya menjawab pertanyaan Devan, Raya malah mengeluarkan suara laknatnya. Devan menyeringai licik di belakang leher Raya. Kemudian ia menciumi leher Raya dengan rakus dan menggigit kecil leher putih dan mulus itu, hingga meninggalkan jejak cinta di sana. Raya terus menggelincang dan mendesah seiring dengan gerakan tangan Devan yang ada di sarung sempitnya. Tidak akan kubiarkan kau tidur nyenyak. Devan terus menusuk-nusukkan jarinya di dalam sarung sempit itu. Raya semakin membuka kakinya dengan lebar agar Devan bisa leluasa mengobrak-abrik sarung sempitnya. Raya mencengkeram spray di bawah sana. Kau sudah basah sayang. Devan menarik jarinya, kemudian Devan beranjak dari tidurnya dan duduk di sela kaki Raya. Mau apa? Tanya Raya dengan nafas yang masih terengah-engah. Tanpa menjawab pertanyaan Raya, Devan menekuk kedua kaki Raya dan bukanya lebih lebar. Kemudian Devan menenggelamkan wajahnya di sela pangkal paha itu. Raya menggeliat, bahkan ia membusungkan badannya saat Devan mengobrak-abrik lubang belut itu dengan lidahnya, dan juga jari-jari Devan bergerak aktif di sana. Raya terus mengeluarkan suara laknatnya itu saat Devan terus bergerak aktif di bawah sana. Nikmat bukan? Tanya Devan setelah menjauhkan wajahnya dari lubang belut. Iya, sangat, jawab Raya, wajahnya sangat merah lantaran malu dan juga bergairah. Saatnya pembalasan, Devan menyeringai licik, lalu menuntun golok saktinya itu menuju sarung sempit yang sudah banjir untuk segera diasah. Pelan-pelan, ucap Raya. Sakit. Raya memaki kesakitan saat golok sakti itu sudah tertanam sempurna di dalam sana. Masih sakit? Tanya Devan
ia belum menggerakkan goloknya. Iya, sedikit, ucap Raya sambil mengelus rahang Devan dengan lembut. Maaf, aku pikir sudah tidak sakit, ucap Devan merasa bersalah. Tidak apa-apa, bergeraklah, ucap Raya, kemudian mencium bibir Devan dengan sangat lembut. Devan menggerakkan pinggulnya perlahan agar Raya tidak merasa kesakitan. Raya mendesis saat merasakan hujaman yang begitu nikmat dan mabukkan di bawah sana. Devan mendesah ketika ia mempercepat gerakan, goloknya terasa diurut dan dijepit oleh si sarung sempit. Tangannya dan bibirnya bergerak aktif, melumat bibir Raya dengan rakus dan mengecap biji ketapang yang ada di pucuk kepala gantung itu. Dan tangannya meremata gantung itu bergantian. Mereka berdesah, bersahutan hingga menggema di seluruh kamar pengantin itu. Bersama sayang, bersama. Devan semakin mempercepat gerakannya. Keduanya meracau. Devan menyuntakkan golok saktinya hingga ke bagian keterdalam saat golok saktinya menyemburkan santan kental ke dalam sarung sempit milik Raya. Oh, rasanya hangat sekali, ucap Raya ketika santan kental itu tumpah di rahimnya. Nafas keduanya terengah-engah dan Devan masih di atas tubuh Raya, begitu juga golok saktinya masih tertancap sempurna di dalam sana. Devan mengemut biji ketapang itu seperti bayi yang kehausan. Sayang, sudah, aku lelah, rengek Raya saat merasakan golok sakti itu mengembang kembali. Aku belum, sudah kukatakan, bukan jika aku akan membalaskan dendamku padamu. Karena sebelum menikah, kau sering menggodaku, ucap Devan menyeringnya licik. Kau ini pendendam ya rupanya, aku minta ampun, rengek Raya. Tidak ada kata ampun bagimu, my wife, ucap Devan dan mulai ronde ketiga. Raya hanya bisa pasrah dan membiarkan suaminya mengasah goloknya hingga tajam. Desah dan lenguan kembali terdengar di dalam kamar pengantin itu, dan Devan melakukannya berulang kali, membuat Raya sampai terkulai lemas. Aku lelah, lihat golokmu sudah sangat tajam, rengek Raya yang masih di bawah kungkungan Devan. Diam dan nikmati sayang, sebentar lagi. Devan terus mengasah goloknya di bawah sana. Devan menyemburkan santan kental yang kelima kalinya ke dalam rahim sang istri. Cepat tunggu sayang, bisik Devan di dekat perut Raya, dan Raya tidak mendengar apa yang Devan ucapkan. Ia hanya melihat bibir Devan komat kamit dekat perutnya. Sudah, sana. Lihat, pujaku sangat pedih, kesal Raya. Tapi kau suka kan? Ledek Devan lalu menggulingkan tubuhnya di samping Raya, kemudian merengkuh tubuh Raya dalam dekapannya. Sukalah, kan enak banget, jawab Raya sambil tersenyum. Dasar, Devan mencubit pipi Raya dengan gemas. Sekarang kamu sudah menjadi mantan perawat. Apa kau sedih? Tanya Devan sambil mengelus punggung polos Raya. Tidak, aku justru bahagia karena aku memberikan hal yang berharga dalam hidupku untuk suamiku, ucap Raya mencium pipi Devan dengan mesra. Oh, manis ke istriku. Devan mengecup bibir Raya berulang kali, membuat gadis mantan perawat itu terkekeh geli. Devan menarik selimut untuk menutupi tubuh polos keduanya. Apa mau lagi? Tanya Devan. Jawab Raya sambil tersenyum. Dasar. Devan mencubit pipi Raya dengan gemas. Sekarang kamu sudah menjadi mantan perawat. Apa kau sedih? Tanya Devan sambil mengelus punggung polos Raya. Tidak, aku justru bahagia karena aku memberikan hal yang berharga dalam hidupku untuk suamiku, ucap Raya mencium pipi Devan dengan mesra. Oh, manis ke istriku. Devan mengecup bibir Raya berulang kali,
membuat gadis mantan perawan itu terkekeh geli. Devan menarik selimut untuk menutupi tubuh polos keduanya. Apa mau lagi? Tanya Devan. Tidak, 5 ronde sudah. Astaga, ternyata aku kuat mengimbangimu. Bekik Raya. Apa maksudmu? Tanya Devan. 5 ronde kita melakukannya. 5 ronde sayang. Ucap Raya sambil menangkuk wajah Devan dengan kedua tangannya. Jadi, aku tidak perlu minum obat kuat. Ucap Raya keceplosan. Dasar otak mesum. Devan menoyor kepala Raya. Jadi, kau sudah mempersiapkan jauh hari dan obat kuat itu untuk dirimu? Tanya Devan kesal. Iya. Devan sampai menepuk jidatnya karena tingkah istrinya tersebut. Bagaimana bisa seorang anak perawan seperti dirimu membeli obat kuat? Tanya Devan kemudian terkekeh geli. Raya mendongak dan mengerucutkan bibirnya sembal. Aku tidak membelinya, tapi dikasih sama Mami Jeje. Katanya biar aku kuat dan bisa menandingi kekuatanmu di atas ranjang panas. Ucap Raya, lagi-lagi ia keceplosan. Astaga, kau itu dikerjai oleh Mami Jeje. Devan sampai tertawa terbahak karena istrinya yang nakal itu sangatlah polos. Is, benarkah? Ucap Raya kesal. Tapi aku harus pamer sama Mami. Kalau tanpa obat kuat pun aku bisa melayanimu sampai 5 ronde. Ucap Raya dengan bangga. Ya Tuhan, sepertinya aku akan awet muda karena telah menikahimu. Devan tertawa terbahak karena melihat sikap istrinya sudah kembali ke semula. Benar-benar titisan Thunderclap, batin Devan. Hih, dari tadi kau terus menertawakan aku. Apa ada yang lucu? Tanya Raya dengan nada kesal. Tidak ada, jawab Devan masih menyisakan tawanya. Ayo tidur, sudah jam 3 pagi. Kau harus mengumpulkan tenagamu kembali, karena golokku belum puas biasanya. Masih kurang tajam. Ucap Devan mengeratkan pelukannya. Sayang, bekik Raya dan memukul dada dengan Devan dengan kesal. Habis Haryada langsung anjlok aja karena tingkah Raya. Tambahin vote sama hadiahnya ya. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Daber Marina Mona Lisa, chapter 74, Perasaan Devan. Dad, ini sudah hampir pagi. Kenapa belum tidur juga? Tanya JJ sambil mengucek matanya. Aku tidak bisa tidur. Jawab Sander memiringkan tubuhnya karena sebelumnya posisinya terlentang dan menatap langit-langit kamar hotel. Sander mengusap pipi istrinya dengan lembut, lalu beralih mengusap perut yang menonjol itu. Kenapa? Tanya JJ karena ia melihat wajah suaminya yang terlihat begitu cemas. Raya, jawabnya singkat. Apa yang dipikirkan? Raya sedang melakukan ritual malam pertamanya. Ucap JJ. Justru itu yang sedang aku pikirkan. Apa Devan melakukannya dengan lembut? Astaga, Dad, kau ini. JJ tidak habis pikir dengan suaminya itu. Aku ya takut jika Raya kesakitan. Jelas Sander. JJ menepuk jidatnya lantaran kesal dengan suaminya. Daddy masih ingat malam pertama kita? Sander mengangguk sambil menatap istrinya. Kenapa? Kau ingin mengulanginya? Tanya Sander berbinar. Heh, kesal JJ dan mencibit perut berotot suaminya. Masih kurang apa yang tadi sore?
ketus JJ karena suaminya itu selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana tidak, suaminya itu mijat kakinya tapi tangan kekarnya itu merembet masuk ke dalam dressnya dan menyentuh pintu sarung sempit. Siapa yang tidak tergoda jika diperlakukan seperti itu? Dan tentu saja, JJ tidak akan bisa menolak dengan kegiatan mengasah pedang yang sangat mengenakan itu. Salah siapa coba? Kurang banyak. Lihat, pedangku masih kurang kinclong dan kurang tajam. Ucap Sander sambil mengusap pedang pusakanya yang bobok gantang di balik boxer berwarna putih itu. JJ menjadi sangat kesal dengan tingkah Sander. Suaminya itu memang kurang garam. JJ menghela nafasnya. Dedi, maksud aku, malam pertama Raya sama persis dengan malam pertama kita. Ucap JJ. Benarkah? Sok tahu? Ucap Sander. Bukan sok tahu, tapi Dedi dan Devan kan satu spesies. Hei, kau mengatai suamimu? Sander menatap tajam istrinya. Bukan, maksud aku, Dedi dan Devan sama-sama bule. Jadi setauku, pria bule itu hot dan panjang. Ucap JJ sambil tersenyum. Panjang apanya? Sander bertanya melotot. Durasinya lah. Jawab JJ sambil mencibikkan bibirnya kesal. Memang, Dedi kira panjang apanya? Ledek JJ. Dasar besum. Omel Sander sambil mencibit gemas hidung mancung JJ. Dedi yang mengajarkan mesum? JJ tidak mau kalah. Ya, terserahlah. Ucap Sander kemudian memeluk JJ dengan penuh kasih sayang. Jadi, menurutmu, Raya akan baik-baik saja? Sander memastikan karena ia mengingat malam pertamanya dulu. JJ merasakan kesakitan di awal, tapi lama-kelamaan JJ menikmati dan akhirnya kecanduan sampai sekarang. Istrinya itu sepertinya sudah tertular virus kegesrekan Oma Airin. Tentu saja iya, Dad. Raya akan baik-baik saja. Palingan juga pagi dia tidak bisa berjalan. Ucap JJ. Sayang, kayak nggak pernah jadi pengantin baru aja sih. Gerutu JJ kemudian menenggelamkan wajahnya di dada Sander karena ia sudah mulai mengantuk lagi. Sedangkan Sander sudah bernafas lega dan ia pun mulai menjamkan matanya dan menyelami mimpi bersama istri tercintanya. Siang hari di Hotel XX. Sayang, ayo bangun. Devan menciumi seluruh wajah istrinya yang masih terlelap itu. Mami, aku masih mengantuk. Kalau Raya, sepertinya Raya lupa dirinya ada di mana. Devan terkekeh melihatnya. Istrinya mungkin sangat kelelahan karena semalaman melayani golok saktinya yang terus minta diasah. Bahkan tadi pagi setelah sarapan, Devan meminta nambah lagi. Dan Raya pun tidak bisa menolak karena Devan langsung menerjangnya tanpa ampun. Devan membiarkan istrinya tertidur, sedangkan dirinya menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah membersihkan diri dan berpakaian lengkap, Devan menghidupkan ponselnya yang ia sengaja matikan sejak tadi malam. Banyak pesan masuk dari ibunya. Sayang, maafkan Mommy dan Dedi harus kembali ke Kanada pagi tadi karena Dedi sangat sibuk di perusahaannya. Devan hanya menghela nafasnya panjang saat membaca pesan dari ibunya. Sampaikan salam dan maaf untuk menantu Mommy dan Dedi yang cantik itu. Oh ya, Mommy dan Dedi sudah membelikan sebuah mansion dan jet pribadi untuk hadiah pernikahanmu. Semoga kau dan Raya suka. Dan nanti akan ada orang kepercayaan Dedi untuk mengantarkan sertifikat kepemilikan mansion dan jet pribadimu. Devan meremat ponselnya dengan kuat. Aku tidak membutuhkan semua itu. Bahkan aku bisa membelinya sendiri
dengan uangku. Balas Deva dalam hati, karena ia tidak mungkin mengatakan hal yang menyakitkan kepada orang tuanya yang sudah membesarkannya, walau tanpa kasih sayang. Kalian tidak pernah memikirkan perasaanku sedikit pun. Devan menyugar rambutnya ke belakang. Aku berpikir, jika aku sudah menikah, kalian akan berubah. Tapi nyatanya nol besar yang aku dapatkan. Keluh Devan dalam hati. Om, panggil Raya. Devan yang berdiri membelakangi tempat tidur pun segera menghapus sudut matanya, lalu berbalik menatap istrinya yang masih tergolek di atas ranjang panas itu. Sayang, Devan mendekat dan meletakkan ponselnya di atas nakas. Om kenapa? Tanya Raya saat melihat wajah Devan terlihat murung. Aku. Raya mengangguk kemudian mencium kedua pipi Devan dengan lembut. Devan memejamkan matanya. Ia merasakan kehangatan dan cinta yang tulus dari istrinya itu. Peluk. Raya merentangkan kedua tangannya. Kemudian Devan merebahkan diri di sampingnya dan meluknya dengan erat. Devan memeluk Raya begitu erat. Walaupun ia seorang pria terlihat kuat dan tegar, tapi ia juga butuh bahu untuk bersandar saat merasa lelah. Raya mengusap-usap punggung Devan dengan lembut. Apapun yang kamu rasakan dan kamu alami, ceritakan semua keluh kesahmu kepada aku sayang. Bisik Raya lembut. Aku hanya berasa sangat bahagia karena memiliki istri seperti dirimu. Balas Devan meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tidak ingin istrinya tahu permasalahan dirinya dengan kedua orang tuanya. Biarlah hal ini terkunci rapat. Aku menjadi tersanjung, ucap Raya terkekeh. Devan tersenyum. Tujuannya sekarang adalah membagikan istri tercintanya. Apa masih sakit? Tanya Devan mengalihkan pembicaraan. Masih. Dan kenapa rasa sakitnya bertambah? Bahkan aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Au! Raya memekik saat ia menggerakkan kakinya. Bagian bawahnya terasa nyeri dan linu, begitu pula kakinya terasa gemetar dan lemas. Apa aku lumpuh? Raya sudah terisak dan Devan menatapnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Tidak sayang, bayanganmu itu terlalu jauh. Semua itu efek dari kegiatan kita semalam, ucap Devan. Lalu kenapa Om terlihat bugar? Kesal Raya. Karena aku kuat, ucap Devan sambil memperlihatkan kedua otot lengannya yang kekar dan bergaya seperti Popeye. Aku tidak jadi pamer ke Mami. Raya terisak. Astaga sayang, kau masih saja memikir hal itu. Devan terkekeh pelan. Iyalah, masa iya aku kalah sama Mami kecilku itu? Terserah. Ayo, aku akan memandikanmu. Devan menyibakkan selimut kemudian mendudukkan Raya terlebih dahulu sebelum menggendongnya. Sayang,